Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, syarat wajib puasa Ramadan, siapa saja yang wajib untuk berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan bagi orang yang memenuhi seluruh kriteria berikut: Muslim, mukallaf, qadir, mukim, dan tidak haid dan nifas. Ya, jadi ada 5 syarat supaya seseorang itu wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah Muslim, yang kedua ya mukallaf, akil baligh, yang ketiga qadir, ya, tidak sakit, yang keempat mukim, tidak musafir, dan yang kelima tidak haid dan nifas. Maka di sini kemudian penulis membahas syarat yang pertama, ya syarat wajib pertama Muslim. Seorang yang kafir tidak kita wajibkan untuk berpuasa, ya. Dan juga tidak kita wajibkan untuk melakukan qadha ketika dia telah masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, tidak kita katakan kepada orang kafir tersebut, antum harus mengqadha seluruh puasa Ramadan yang telah antum tinggalkan selama ini sebelumnya. Ya, tidak kita katakan demikian kepadanya. Akan tapi nanti ada perincian kalau misalnya dia masuk Islamnya di tengah siang di bulan Ramadan, apa yang harus dia lakukan? Nanti insya Allah akan dibahas di beberapa pelajaran berikutnya. Kemudian penulis berkata, andai pun dia berpuasa ketika dia masih kafir, maka amalannya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Ya, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya, melainkan karena mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jika nafkah-nafkah mereka saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran mereka, maka apalagi amalan ibadah mereka. Ya, jadi ya apalagi ya amalan ibadah seperti salat, zakat, puasa, ya ketika mereka misalnya melakukannya, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ya akidah dan tauhid itu adalah ya syarat diterimanya ya amalan seseorang. Akan tetapi orang kafir akan dihukum di akhirat karena dia tidak melaksanakan furu' syariat yang hukumnya wajib. Ya, termasuk ibadah puasa Ramadan. Jadi walaupun orang kafir itu ya ketika di dunia ya kita tidak mengatakan kepada mereka antum wajib untuk ya salat, wajib untuk puasa, karena seandainya mereka pun salat, seandainya mereka pun puasa dalam kondisi mereka masih kafir seperti itu tidak akan diterima, amalan ibadahnya tidak akan diterima. Tapi nanti hukumnya di akhirat ya mereka selain mendapatkan dosa atas kekafirannya, mereka juga mendapatkan dosa karena mereka tidak melakukan furu' syariat yang diwajibkan kepada ya kaum muslimin, ya yang diwajibkan kepada kaum muslimin di dunia. Jadi ketika misalnya kita wajib untuk melakukan ya salat Isya, ya maka ketika kita ya kaum muslimin salat Isya sedangkan orang kafir tidak salat Isya, maka orang kafir selain dihukum ya selain nanti di akhirat mereka akan dihukum karena kekafirannya, mereka juga akan mendapatkan dosa, mereka juga akan dihukum karena ya mereka tidak melakukan sholat Isya tersebut. Ya, demikian pula sholat subuh. Mereka juga akan dihukum karena tidak sholat subuh, ya tidak sholat, kemudian sholat zuhur, tidak mengeluarkan zakat, ya zakat mal atas harta mereka ketika harta mereka telah mencapai nisab ya dan haul. Maka ini ya hukuman ya, kepada orang kafir ya di akhirat tidak hanya mereka mendapatkan hukuman karena kekafirannya, tetapi juga karena mereka tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam masalah furu' syariat seperti salat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya menjelaskan ya bagaimana ya orang-orang kafir ketika mereka ditanya ya di neraka, ya ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al yakin. Ya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam ya neraka Saqar?
Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Ya, maka ini menunjukkan ya bahwa orang kafir mereka dihukum di neraka, diazab di neraka, selain karena mereka mendustakan hari pembalasan, ya mereka juga mengatakan kami juga dulu tidak sholat, kami juga dulu tidak zakat, ya kami juga dulu membicarakan yang batil, ya membicarakan akidah yang batil, membicarakan ya kebatilan bersama orang-orang yang batil. Jadi seandainya hal-hal tersebut ya bukan merupakan sebab mereka mendapatkan hukuman di neraka tersebut, kalau misalnya mereka murni ya dihukum di neraka hanya karena kekafirannya, ya tapi hanya karena kekafirannya, bukan karena mereka tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa dan seterusnya, ya mereka tidak akan kepikiran untuk menjawab seperti ini. Ya ini ya argumennya para ulama ketika berdalil dengan ayat-ayat ini, ya bukti bahwa ketika mereka diazab di neraka, kemudian ditanya apa yang memasukkan kamu ke dalam neraka ini, ke dalam neraka Sakor, mereka tidak cukup hanya menjawab ya karena dulu ya kami ya mendustakan hari pembalasan atau ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya menjawab seperti itu, akan tapi mereka menjawab secara terperinci, dulu kami enggak sholat, dulu kami enggak zakat dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwa hal-hal tersebut ya juga merupakan sebab azab mereka di akhirat di neraka tersebut. Ya, jadi ini adalah dalil ya bahwa orang kafir ya, juga akan dikenai hukuman ya di akhirat karena mereka tidak menjalankan ya masalah-masalah furu' syariat yang hukumnya wajib. Dan tentunya ya dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat, dan inilah yang pendapatnya yang lebih kuat ya sebagaimana pendapat ini juga disebutkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah dalam kitab beliau Al-Waraqat. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan buku ini di pertemuan selanjutnya.